Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Muslimin muslimat ihwatu iman jamaah Masjid Al-Haq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kedengaran tidak, Bu? Jelas tidak? Jelas. Ya, saya kurang jelas gitu. Kalau saya merasa terlalu banyak, terlalu gede ehonya. Kedengaran tidak? Ya. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, artinya kita termasuk orang yang diberikan tenaga iman sehingga mau datang ke Masjid Al-Haq. Jadi bukan masalah sehat, bukan masalah fisik kuat, tapi tenaga iman ini langsung diberikan oleh Allah tanpa terikat oleh jarak jauh maupun dekat, tanpa dilihat usia tua maupun muda, tanpa terikat terhalang oleh bermacam-macam masalah yang sedang kita hadapi, baik masalah pribadi, masalah keluarga, masalah bangsa dan negara, ataupun masalah kesehatan, ya. Tapi betul-betul kita datang ke sini berkat tenaga iman sehingga kita mau datang. Sebab banyak yang sehat, dekat, sempat, tapi oleh Allah tidak diberikan tenaga iman. Makanya kita termasuk orang-orang yang dirahmati Allah. Kedua, kita dirahmati Allah karena kita sholat berjamaah. Kalau yang datangnya lebih awal, ada sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian mendengar azan itu juga ibadah. Berdoa setelah azan diijabah. Lanjut dengan sholat maghrib berjamaah, itu pun berdoa. Jadi itulah kenapa kita diberi rahmat oleh Allah. Yang ketiga, setelah kita pulang dari masjid ini, kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak salah melangkah, agar kita kuat dalam menghadapi persoalan di luar masjid, ya. Kalau di masjid sekarang ada masalah sedikit disimpan dulu gitu. Masalah pribadi, masalah keluarga, masalah hutang pihutang, masalah ekonomi, masalah minyak. Ibu punya minyak di rumah? Punya? Ya, serius. Minyak curah, minyak literan? Minyak goreng? Siap. Tempe ada? Tahu ada? Iya. Terus nafkah dari suami lancar? Lancar. Anak sehat? Siap. Hutang kabayar? Kabayar. Suami setia? Iya. Tetangga baik? Iya. Punya rumah? Iya. Kendaraan ada? Ada. Anak sekolah lancar? Itulah orang yang dirahmati oleh Allah. Jadi kurang apa lagi gitu? Suami kita setia mendampingi meskipun kita cerewet, bawel, loba pamenta. Ya kan? Istri kita tetap setia walaupun kita suami usaha sedang naik turun. Itulah rahmat dari Allah. Punya tetangga baik, rahmat dari Allah. Punya tetangga, punya kendaraan jalan? Punya kendaraan jalan? Punya jalan tuh? Dipakai tidak? Dipakai.
itu rahmat dari Allah. Kalau punya kendaraan tidak dipakai, itu namanya hisabun. Akan ditanya oleh Allah, kenapa kendaraan kamu tidak dipakai? Jadi harta kita yang sesungguhnya yang sekarang dipakai, baju, semua yang dipakai sekarang itu harta kita. Ibu sudah makan? Udah, itu harta kita. Ibu sudah sedekah? Sudah, itu harta kita. Ibu sudah infak? Sudah, itu harta kita. Sudah wakaf? Sudah, itu harta kita. Zakat tidak jadi-jadiah. Zakat itu milik orang lain. Milik orang lain. Nah, jadi kurang apa lagi? Oke? Jadi kalau hari ini kita dalam keadaan hidup yang senang, susah, tetap merapat dan mendekat kepada Allah, itulah orang yang dirahmati oleh Allah. Baik, malam ini juga kita bertawasul dengan amal soleh. Mudah-mudahan saya sedang beramal soleh, mudah-mudahan ibu bapak yang hadir juga sedang beramal soleh. Kita bertawasul kepada yang tidak bisa hadir karena sakit. Salah satunya diantaranya Teh Nopi ya, yang katanya sedang sakit DBD, demam berdarah. Padahal sudah divaksin, padahal sudah di swab, sudah di PCR gitu kan, sudah di masker. Tapi kalau urusan sakit nggak bisa menolak, ya kan? Nah, jadi bagaimana Ustadz? Terima aja. Ya Allah, terima kasih Anda tuh. Engkau telah memberikan saya kenikmatan. Nikmat apa? Sakit. Dengan sakit saya bisa tidur, bisa istirahat, bisa berzikir, bisa istighfar, bisa baca Quran, bisa ke masjid. Kalau tidak bisa ke masjid, meskipun dia sakit akan dihitung seperti dia sedang sehat. Contoh, ketika kita sehat, rajin tahajud, rajin ke masjid, baca Quran, rajin infak, sedekah dan sebagainya. Kemudian sakit, karena sakit tidak tahajud, karena sakit tidak ke masjid, karena sakit tidak baca Quran, umpamanya, sampai tidak kuat baca Quran, maka Allah tetap menghitung orang yang sakit itu seperti sedang sehat beramal soleh. Kartos tuh, balikan deh kan biasanya sok rada beletnya, rada peting mah. Tahu rada belet bang, rada lola gitu. Begini, abang itu dulunya waktu sehat rajin sholat malam. Ke masjid nggak pernah ketinggalan. Infak sedekah sama, baca Quran rajin. Tiba-tiba sakit, dengan sakit itu sehingga kita tidak bisa sholat malam, tidak bisa ke masjid, tidak bisa infak, maka tetap dihitung seperti sedang beramal soleh. Kartos? Ngerti? Gitu. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau belang betong? Apa itu belang betong? Bang Buyung, apa belang betong? Belang betong itu jarang-jarang, kadang sholat, kadang tidak, kadang ke masjid, kadang tidak, kadang infak, kadang tidak. Bagaimana kalau sakit? Tidak dihitung. Tidak dihitung sedang beramal soleh. Kartos? Kartos? Contoh ketiga. Bapak ibu rajin sholat sunat. Sesudah maghrib 2, sesudah isya 2, sesudah duhur 2, sebelum duhur 2 atau 4. Ya, asar nggak ada. Kemudian kita kesiangan, umpamanya pas bangun jam 5. Sudah beres sholat berjamaah. Ketika kita bangun,
datang ke masjid, umpamanya orang sedang sholat berjamaah. Kita langsung ikut sholat berjamaah. Beres sholat berjamaah, kita langsung sholat 2 rakaat, namanya sholat sunat. Itu diperbolehkan. Cuma saya belum menemukan dalilnya apabila orang sudah biasa sholat tahajud, kemudian satu malam kesiangan, di siang hari dia boleh sholat tahajud 11 rakaat. Itu saya belum menemukan kecuali khusus untuk Nabi. Kalau untuk Nabi, Nabi pernah sholat malam di siang hari. Itu untuk Nabi. Paham? Siap? Iya. Paham tuh? Kada ya? Jadi sesuatu yang rutin dilakukan apabila terhalang karena penyakit, maka ketika kita sedang sakit seperti dia sedang beramal soleh. Kemudian contoh terakhir, sekarang tadi kita sudah sholat maghrib, ya. Sekarang nunggu sholat apa? Isya. Duduk nih, kan duduk. Duduknya dengerin pengajian. Yang satu duduknya tidur. Yang satu duduknya tidur. Yang satu duduknya zikir. Maka dia dianggap sedang melaksanakan sholat. Paham? Paham? Oke. Contoh terakhir sekali. Terakhir ya. Ini yang akan kita bahas. Pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah bahas bagaimana kondisi orang yang sedang safar. Safar artinya orang yang keluar rumah melakukan perjalanan kepada suatu tempat. Tujuannya ada yang mau berperang, ada yang mau dagang, ada yang mau belanja, ada yang mau jalan-jalan, rekreasi, tamasya, macam-macam, bebas. Kata Allah, kata Rasul, orang yang sedang safar itu orang yang sedang disiksa. Disiksa apa? Disiksa perasaannya. 2, dijauhkan dari keluarga. Bagaimana kita meninggalkan anak, istri, kecuali yang suami istrinya sami-sami liar. Tahu sami-sami liar? Sami-sami liar teh. Suaminya keluar kerja, istrinya pun kerja. Itu dalam bahasa Sunda namanya samiliar. Sami-sami keluar. Paling mungkin diganggu perasaannya oleh anak. Ibu bapak jangan keenakan kalau anak kita diasuh sama pembantu. Jangan keenakan, harus pikol. Tahu pikol? Bu tahu pikol? Eta nelepon nu aya gambaran geningan. Baheula mah telepon konfren ya. Telekonfren aya nama pikol. Pikol itu si bibi. Bibi, mana anak saya? Lihat, lagi apa? Kalau lagi belajar, perlihatkan lagi belajar. Kalau sedang makan, perlihatkan sedang makan. Itu tanggung jawab orang tua kepada anak, sekalipun anak itu dititipkan kepada pembantu. Paham? Nah, ketika sedang safar, bermacam-macam perasaan bergemuruh ada di dalam hati. Takut anak, takut rumah dirampok, takut tetangga, macam-macam. Itu sedang disiksa. Turun perintah, turun keringanan. Ketika sedang safar, 1, boleh jama qashar. Boleh jama qashar. Ternyata, bentar saya cek dulu Bu ya. Kita ahwana teh gede teuing da cek abdi mah. Kalanya orang ngecek heula di YouTube apakah bagus tidak. Om Dapin gimana di YouTube ada yang komplain sebab bulan kemarin ada yang komplain pengajian kita kurang jelas katanya.
Oke. Om aman? Ya, kalau bagus syukur. Kemarin mah ehonya terlalu tinggi ya. Oke, balik lagi. Barusan Pak, Ibu, saya pergi dari rumah setengah 5, diantar sama gokar, dipesankan sama abang, Bang Irman. Ngobrol dengan supir. Ternyata supir itu ngobrolnya sudah mengarah kepada agama. Kemudian dia tahu bahwa penumpang yang dibawanya ustadz dan di belakang santrinya 2 orang. Ternyata supir itu, driver itu nggak tahu, belum tahu urusan jama' qashar. Mumpung ingat ya, saya mau ngebagikan linknya, link pengajian ini. Begini, Ustadz katanya setelah dia ngobrol bermacam-macam persoalan kehidupan, masalah rumah tangga dan sebagainya, akhirnya saya ngenasehatin kepada dia, Bang A, ngaranna Rudinya tong beja-beja. Ngaranna sa? Rudi. Arudi, kalau Arudi ingin selamat dunia akhirat, jangan jauh dari Allah, kata saya begitu. Orang kaya kalau jauh dari Allah nanti akan berantakan. Orang miskin kalau jauh dari Allah dia akan putus asa. Pejabat kalau jauh dari Allah masuk penjara. Nah, dekati Allah. Kebetulan dia kan profesinya driver. Dia rumahnya di Rancaekek, di Dangder. Kemudian nyerempet obrolan kepada masalah sholat. Sebenarnya Arudi itu nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Gimana Ustadz? Karena Arudi sekarang oleh Allah diberikan keringanan. Keringanannya apa Ustadz? Boleh menjama, mengqashar sholat. Gimana Ustadz? Katanya niatnya nyambung ke niat. Kan niat, bingungnya bingung. Kan beredar di masyarakat barudaknya. Jadi kalau menjama sholat itu harus niat dulu begini. Saya niat mau menjama sholat duhur ke asar. 1. Saya niat jama duhur ke asar jadi imam, niat. Yang ketiga, saya niat menjama duhur, menarik duhur ke asar munfarid, niat. Ripuh tuh, ripuh tuh, Bang tahu artinya ripuh? Susah tidak? Ribet tidak? Ribet. Kenapa ribet? Karena dia menentukan harus melafalkan, membacakan niat. Niat apa? Niat sholat. Sholat apa? Jama' qashar. Duhur ke asar. Padahal yang disebut niat itu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Bermaksud kepada suatu perbuatan sambil diikuti dengan melakukannya. Contoh, Tep, reka mana? Mau kemana Tep? Mau ngaji. Kemana? Ke Balai Endah. Niat belum? Belum. Kela ulah bakal ngejawab. Jeung salah deh. Saya nanya ke Atep, Tep mau kemana? Mau ngaji. Kemana? Ke Balai Endah. Sudah niat belum? Belum. Dia baru berencana, baru ngomong. Oke, lanjut. Setelah saya tanya, dia bawa motor. Setelah ada motor, dinyalakan alias dihidupkan. Setelah dihidupkan, berangkatlah dia. Kemana? Ke Balai Endah. Di mana? Di Kabupaten Bandung. Nyampe ke sini. Nyampe ada pengajian, ada
kemudian dia ikut pengajian. Itulah niat. Kartos. Iya orang balai endah menges palinter nu di YouTube karunya mah. Bieu we supir pribados nembe, supir saya nggak tahu. Jadi Ustaz gimana nanti niatnya tuh? Nah saya kasih ilustrasi seperti itu, saya kasih gambaran seperti itu, dia masih bengong. Jadi di luar kamera ini, di luar sana masih banyak yang belum tahu tentang tata cara ibadah itu. Makanya wajar kalau Tuan Hasan dulu guru besar Persatuan Islam mengatakan begini. Alangkah nikmatnya ketika kita hidup ada dalam batas-batas hukum Allah. Kita bisa hidup berumah tangga memakai hukum Allah. Kita bisa berdagang memakai hukum Allah, melakukan perjalanan ada dalam hukum Allah. Bagaimana perjalanan yang penting itu? Bukan sekedar capek, bukan sekedar disiksa, perasaan, ketakutan, kecemasan dan segala macam. Tapi di sana ada nilai ibadah. Sebelum safar kita berdoa. Ketika naik kendaraan kita berdoa. Kemudian ketika safar boleh tayamum. Ketika safar boleh jamak qashar. Tayamum boleh, Ustaz? Boleh. Saya barusan tayamum ke sini. Ustaz namanya sombong cenah tayamum. Teu sombong. Boga ilmu. Saya dari rumah dilihat di Google Map. Wah cukup. Macet di Bojong Soang sampai mana teh? Daya kolot. Aduh macet. Disiksa perasaan saya, disiksa. Saya nanya ke driver, nyampe ke lokasi kira-kira berapa menit? Ustadz kalau lihat di jam itu 10 menit lagi. Oh ya, mudah-mudahan aja paling telat pas adzan maghrib. Ya Ustadz tenang aja. Saya takut bagaimana anak istri saya di rumah. Takut Bu. Makanya kenapa ketika ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, kenapa ya Rasulullah keadaan sudah aman, bukan seperti sedang perang, seperti Rusia dan Ukraina sekarang kan lagi perang. Nggak seteng mikiran eta. Pikiran mah minyak ayeuna mah. Ieu mah komentar masalah Rusia jeung Ukraina, minyak wae teu beres. Bener teu? Mikiran Rusia jeung Ukraina itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Romawi Timur itu Rusia. Romawi Timur itu Rusia. Mendekat ke Islam, tapi nanti berkhianat lagi kepada Islam. Bisa yang nyaho gitu. Kan pernah bageula diterangkeun di dia lain. Mun ngarti eta ge. Jadi orang yang sedang sabar bukan karena perang. Kalau sedang perang Bang Buyung, orang yang sedang perang, salatnya itu dibagi dua. Nih, barisan pertama, barisan kedua. Ini barisan pertama salat rakaat pertama. Beres rakaat pertama dia mundur. Diganti oleh saf kedua. Saf kedua salat, saf yang pertama mundur menjaga. Kieu eta. Dengan catatan tidak boleh ngomong. Lamun ngomong batal. Kenapa orang ketika jadi tentara sedang perang salatnya begitu? Takut diserang oleh musuh. Makanya dulu mah hari senjata pistol aya di mana? Di sini. Yalah itu pabeuli itu teh. Yang ehona gede teuing dia. Aduh. Ini. Pistol aya di mana? Di dia. Cenah salatnya di dia. Ya, di dia. Bang, ieu mah ya. Si Atep teu ngarti deui. Dari ngaji peuting mah kudu motah lamun tunggu. Kalau saya ngajinya textbook, insya Allah saya nunduk baca. Ibu bapak tunduk. Dengerin. Sampai kemana biar tetep?
Poho deui sarua mikiran babaturanana hayang kawin. Jadi teh pesen Ustad boga awewe teh cenah keur babaturan abdi. Eueuh ceuk urang teh. Sia yang nyaho punya. Ya, baik. Enggak ada ibu aturan salat si tangan harus di sini dengan alasan biar gampang ngambil senjata. Kalau posisinya di sini, oh iya nah. Misalkan nih tangan di sini, kita sedang sholat, sholatnya sholat khauf namanya. Sholat khauf itu sholat ketika sedang perang, takut. Adapin ehona ageng teh gitu, ageng tehnya, ya Bang Irmana teh ya. Gini Bang. Ketika ada musuh sedang sholat, bisa ngambil pistol. Kieu. Bisa tuh? Bisa. Teu kudu kieu. Kamu kieu mah. Ya, nggak ada aturan. Begini saja. Bagaimana Ustaz kalau sedang bawa senjata? Mananya senjata teh? Misalkan ini senjata. Kieu. Mun aya musuh tinggal kitu atuh. Oh, aturan kudu kieu. Ya. Nah, ini kan jarang orang tahu. Saya lihat di Facebook ada praktek sholat ketika sedang perang dilakukan oleh TNI di hutan. Betul itu, mempraktekkan surat An-Nisa tentang sholat khauf. Pertanyaannya, bolehkah sholat sambil berjalan? Boleh, itulah sholat yang sedang dalam perang. Boleh sholat sambil nyupiran? Hah? Boleh. Silakan kalau supirnya otomatis. Seperti mobil yang sekarang kan otomatis. Setirnya otomatis, remnya otomatis, bisa sholat sambil berkendaraan, bisa. Tapi kalau setirnya belum otomatis, remnya belum otomatis, jangan. Sok cobaan sholat bari nyupiran, mun teu nabrak tah, gitu ya. Dalilnya apa Ustad? Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hei, perhatikanlah sholat yang 5 waktu, terutama sholat asar. Sebab sholat asar itu kamu sedang enak main, kamu sedang enak kerja, kamu sedang enak tamasya. Wusta disebut sholat wusta, artinya sholat pertengahan menuju malam hari, namanya sholat asar. Baik. Wa qumu lillahi qanitin, dan lakukanlah sholat dalam keadaan tunduk patuh, artinya khusyuk. Fa in khiftum, jika kamu takut, parijalan, boleh sholat dalam keadaan berjalan. Au rukbana, sambil berkendaraan. Sambil berkendaraan. Kendaraannya jangan disamakan dengan mobil, Pak. Kecuali kalau mobilnya otomatis. Saya kemarin pernah dibonceng naik mobil otomatis, bener Pak. Ketika parkir, pikiran saya ini mobil nubruk. Kata drivernya, tenang Ustadz, mobil ini sudah otomatis, ngerem sendiri. Wah, waduh, cek orang temanya. Tinggali Ustadz tombolna. Nanti saya mau ngobrol dengan Bang Buyung, bener teh mobil otomatis teh gitu. Eta mah Bu, sedikit lagi mau jebret, tiba-tiba berhenti. Oh iya, dalilna sholat boleh sambil berkendaraan. Contoh, Nabi sholat kendaraannya apa? Ketika sholat Nabi di atas kendaraannya apa? Unta. Unta itu nggak ada gas, nggak ada kupling, nggak ada rem. Kemana saja itu? Bebas. Kemana kendaraan menghadap, kesitulah kita menghadap. Itu sholat di atas kendaraan.
Ibu pakai mobil, mobilnya belum otomatis, ulah. Kok mau nyupiran sorangan mah? Nyetir sendiri gitu, nggak boleh. Takut ya nabrak lah. Baik, jadi masih banyak orang yang belum tahu tata cara sholat di perjalanan. Oke, ada masalah sedikit. Barusan dia sudah tahu tentang niat tapi balem kene. Tahu balem? Rada ngahuleng gitu. Mungkin dia baru dengar dapat penjelasan saya seperti itu, ya. Dapat penjelasan saya seperti itu. Kemudian saya tanya, mau kemana sekarang? Oh Ustadz, saya mau mobile, katanya mau melakukan perjalanan, bergerak lagi. Udah, sekarang Rudi sholat dulu di sini, maghrib 3 rakaat, tidak boleh dipotong jadi 1,5. Kenapa Ibu? Sholat maghrib itu disebut sholat ganjil di siang hari. Sholat ganjil di siang hari. Bedanya dengan witir, kalau witir tidak ada tasahud awal. Tapi kalau sholat maghrib ada tasahud awal. Kemudian ada tasahud akhir. Ya kan? Nah, kata saya, kalau sudah beres maghrib, bangkit, berdiri. Setelah berdiri, Arudi komat. Naon komat teh Ustad? Iqomah. Naon iqomah teh? Aduh, dengar tikaneh wae. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayalah shalah, hayalah falah, qad mati shalah, qad mati shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Namanya komat. Cek orang Sunda. Kata orang Sunda namanya komat. Kata orang Indonesia iqomah namanya. Apa? Nah, ngertos. Kenapa disebut iqomah? Karena ada kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kartos Bu? Siap. Ibu mah geus barisa di dieu, da ahli pengajian. Di luar kamera ini ada yang belum tahu. Masih keneh pabelit dengan niat. Nawaitu lain saumagodin, engke saumagodin. Nawaitu usolli jam'a. Abdi gitu bisa data apa tuh. Jadi kalau nanti abang mau sholat jamaah udah aja. Kak, sekarang udah masuk duhur ya? Udah, turun yuk, turun. Boleh wudu, boleh tayamum, begitu kan? Setelah gitu komat Bang Buyung. Eka di belakang sama istrinya, sama anaknya, sama istrinya deh. Waktu duhur. Kita duhur dulu ya Kak? Iya Bang. Komat Bang Buyung tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sedang sholat apa? Duhur. Beres, salam. Langsung Bang Buyung teh komat lagi, kan nggak boleh komat sama perempuan meskipun Eka itu istrinya, suaranya bagus, meren. Nggak boleh komat sama istrinya, yang komat harus suaminya, kecuali kalau bawa anak laki-laki, anak laki-lakinya yang komat boleh. Setelah sholat duhur 2 rakaat, berdiri tuh, lalu komat, sholat apa? Asar. Siapa yang menentukan asar? Hati kita, bukan lidah kita, tapi hati. Kartos tuh, kartos, gitu jama kosor teh. Lanjut. Bagaimana Ustadz kalau jamanya takhir? Bang Buyung sedang perjalanan ke Jakarta, duhur sudah masuk lewat, pas sudah asar berhenti di perjalanan, turun, lalu wudu boleh, tayamum boleh, lalu komat, asar dulu, duhur dulu. Ya, asar dulu, duhur dulu. Nah, kudu nginum heula ieu mah. Duhur dulu, asar dulu.
Jawab atuh. Siap. Tidak ada dalilnya atau saya belum menemukan keterangannya harus duhur dulu, harus asar dulu. Kumaha urang we eta mah. Mau duhur dulu boleh, mau asar dulu. Siapa yang menentukan? Hati. Berapa rakaat duhur? 2. Asar? 2 ketika dalam perjalanan. Yang menentukan duhur dan asar dulu siapa? Enggak usah ngomong begini, ya Allah, saya mau duhur dulu. Nanti setelah ini salat asar. Atau begini, ya Allah, saya niat mau asar dulu. Setelah asar dulu, baru duhur. Kan lila ngomong mah. Ya, contoh, Bang Buyung nyuruh istrinya, Kak bikinin kopi. Kak ngomong ke Bang Buyung, Bang, saya niat mau menyuguhkan kopi, tapi saya sedang sakit. Saya niat nyuruh si bibi. Kopinya kapal api, Bang. Airnya panas, Bang. Saya lillah karena Allah. Kata Bang Buyung, burukeun maneh. Tadi orang hayang ngopi. Lillah, Bang. Udah aja ketika disuruh dia ngambil kopi atau nyuruh pembantunya bikinin kopi, datanglah secangkir kopi, diminum oleh suaminya. Niat bukan? Niat. Anak kita disuruh nyuci mobil, bayang cuci mobil. Sebelum cuci mobil dia ngomong, ya Allah, Pak, saya niat cuci mobil, pakai air, pakai sabun, pakai busa, dielap pakai kanebo. Itu karena Allah, Pak. Cek bapana teh buru sia lila lo ngomong. Niat itu ada di dalam hati. Makanya orang yang bersumpah tetapi hanya di lidah, di lisan, tidak dibenarkan oleh hati, sumpahnya batal. Contoh, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aimanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Itu dalilnya. Tidak disiksa orang yang bersumpah dengan lidahnya tetapi tidak diikuti dengan hatinya. Kata orang Sunda, Bang Buyung, namanya tambah bau sungut. Naonnya orang bahasa Indonesiana bau sungut teh? Basa basi. Tengah arti maneh. Tambah bau sungut teh naon? Basa basi. Seperti orang Arab, Bu. Kalau ditanya, apakah kamu sudah makan? Wallahi, saya belum. Itu bukan sumpah, tapi dia untuk meyakinkan bahwa dirinya belum makan. Atau dijawab, apakah kamu sudah makan? Wallahi, saya sudah makan. Kata-kata wallahi di sana yang biasa dibacakan oleh orang Arab bukan sumpah, tapi sebagai penegasan saja. Tapi di Sunda, di orang Indonesia, hati-hati ngomong wallahi. Putri, wallahi, belum nikah? Wallahi Ustaz. Awas, hati-hati. Hati-hati itu. Nggak usah ngomong wallahi. Kalau belum nikah, udah. Neangan. Naon? Neangan teh naon, Bang? Nyari gitu. Atuh cenah Ustaz Bang neangankeun euker. Ngan neangan nu cocok kumaha Allah eta mah. Kartos. Jadi jangan sekali-kali kita mengumbar sumpah. Kata Rasulullah, orang yang banyak sumpah, orang yang banyak bohong. Orang yang banyak sumpah, orang yang banyak bohong. Sedikit-sedikit wallahi, sedikit-sedikit wallahi. Apalagi kalau memakai sumpah dengan nama Rasulullah. Demi Allah, demi Rasul, haram itu. Yang diperbolehkan hanya demi Allah saja. Tidak boleh menggunakan demi Allah, demi Rasulullah. Tidak boleh itu. Kalau ngomong kieu mah demi katabrak entog misalnya.
Tidak boleh. Saya rela kesambar petir umpamanya ya, itu tidak boleh. Nah sekali lagi, hatilah yang akan menentukan kita. Makanya nanti ibu bapak yang dirahmati Allah, di akhirat ketika kita sekarang berbohong, beralibi, banyak alasan, ditutup-tutupi, di akhirat nanti balil insanu ala nafsihi basirah, semua akan menjadi saksi terhadap dirinya. Saya peringatkan, mudah-mudahan ibu bapak ingat, ketika nanti di padang mahsyar, tempat berkumpul, suami istri misah, orang tua dengan anak misah, guru dengan murid misah, presiden dengan rakyat misah, dipanggil seorang-seorang. Suaminya, istrinya, anaknya, cucunya, mantunya, pembantunya, semua dipanggil seorang diri. Di mana? Di padang mahsyar. Tidak ada yang tahu kecuali diri kita dengan Allah. Orang yang beriman, orang yang sudah tobat ketika di dunia dari dosa dan kesalahannya, oleh Allah akan dipanggil. Ya ngaranna saha? Atep. Moal dipanggil Atep, tep moal. Ka dieu sia maneh. Oleh Allah seperti dipeluk. Seperti apa? Dipeluk. Oleh Allah nanti akan diberitahukan begini. Tep, dulu kamu pernah ini ya. Pernah itu, pernah ini, pernah itu. Tapi kamu bertobat, sekarang saya tutup. Tidak ada orang yang tahu kecuali hanya kamu. Itulah orang yang berbahagia. Kartos, asal selama dia di dunia bertobat. Gak ada yang tahu. Istrinya pun gak tahu dulu dibohongi sama suaminya. Suaminya pun gak tahu ketika dibohongi sama istrinya. Hanya dia dan Allah. Itulah ketika di padang mahsyar oleh Allah ditutup. Makanya barang siapa yang menutupi aib orang lain, aib itu apa? Aib kekurangan, kejelekan, ditutup. Dia tidak pernah memberitahukan kepada siapapun, hanya dia yang tahu. Oleh Allah nanti di hari kiamat akan ditutup juga aibnya. Paham? Nah, kumaha cenah Ustadz, bagaimana kalau wartawan? Wartawan kan suka apa? Bad news, good news. Kalau ada berita buruk jadi baik. Kalau ada berita baik jadi buruk. Tergantung motif tujuannya apa. Makanya dulu ada istilah WTS. Wartawan tanpa surat kabar. Ya. Dulu pernah dengar Bu? Sekarang banyak wartawan di media sosial tidak tahu dari mana sumbernya berita itu. Itulah yang disebut dengan para buzzer-buzzer. Bisi salah sim kuring, buzzer-buzzer. Bisi we, para buzzer ya. Hati-hati Bu kalau sekarang kita mendapatkan berita di media sosial yang belum jelas, hati-hati. Tapi kalau sudah jelas beritanya, boleh kita terima, boleh kita posting, boleh kita share, boleh kita bagikan. Kadangnya nulis share teh ulah jika orang mananya, orang ditulah. Ustadz tolong share, nulisnya kumacik sare. Cek orang teh bingung gitu. Ustadz tolong share, oh nitah sare ka orang teh. Maksud nama benar tolong bagi gitu ya. Share teh kan bahasa Inggris, nulisnya pakai S H A R E. Maklum orang ditunya tong disebutkan orang Balendah nama share cenah. Nu aneh mah kieu deui Bu, tolong share cenah. Naon share teh? Lamun ningali awewe urang bogo share hayang ngagampleng. Oh eta mah lain share. Kalau kita bertemu dengan lawan jenis share. Jantung, itu namanya
ser gitu ya. Kembalilah orang Indonesia mah ada kreatif. Balik lagi kepada yang tadi. Jadi hati inilah yang nanti akan menentukan baik atau buruknya apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita lakukan, tinggal nanti menunggu hisaban di depan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaksa, tidak ada pengacara, hanya kita dengan Allah. Beres suaminya, istrinya dipanggil. Istrinya selesai, anaknya dipanggil. Anaknya beres, cucunya dipanggil. Cucunya beres, mantunya dipanggil. Setelah mantunya punya pembantu, pembantunya dipanggil. Setelah pembantu, tetangganya dipanggil. Setelah itu ternyata selamat, sama gitu, baru dipertemukan oleh Allah suami dengan istri, orang tua dengan anak, kakek dengan cucu, pembantu, minantu, di mana? Di surga. Kalau tidak lulus, ada yang mampir dulu kemana? Ke neraka. Setelah mampir di neraka, baru dimasukkan ke surga. Yang paling celaka, di nerakanya abadi. Abadi itu apa? Kekal selama-lamanya. Tapi jangan sedih, tapi jangan mau. Jangan takut, tapi jangan mau. Kalau kita nanti mampir dulu. Adan itu jam seberapa? Allah, semenit deh. Baik, nanti kita lanjutkan setelah sholat isya ya. Oke. Ya, alhamdulillah baik, kita lanjutkan sampai pukul 20 dan kita berdoa dulu untuk yang sedang sakit. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, Engkaulah yang mengatur, mengurus seluruh manusia. Hilangkanlah kesusahan, kepayahan, penderitaan. Sembuhkanlah, Engkaulah yang maha menyembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Itu disampaikan untuk siapa saja yang hari ini sedang sakit, baik Teh Nopi ataupun jamaah yang sekarang sedang sakit ya. Apabila memang ternyata tidak sembuh karena memang tubuhnya sudah tidak merespon obat, maka boleh kita berdoa, ya Allah, hidupkanlah, sehatkanlah jika kesehatan kehidupan ini lebih baik, dan matikanlah jika kematian itu lebih baik bagi saya. Itu kalau kita mengalami penyakit yang sudah tidak ada harapan sembuh karena memang tubuhnya sudah rusak, tidak bisa merespon lagi obat ya. Tapi kalau Bapak Ibu sekarang sakit, pertama nikmati, kedua berdoa, istighfar, baca Quran, beramal soleh sambil berobat. Jangan ingin cepat-cepat sembuh ya. Sebab urusan sembuh itu urusan Allah. Jadi kalau ibu ingin berdoa begini, ya Allah cepatkanlah saya sembuh, nanti makan hati itu. Mending dinikmati aja. Ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang sebulan. Itu terserah Allah. Yang penting kita mah berdoa, berzikir, beristighfar, berobat, bertawakal. Yang paling repot adalah ketika kita ngurus orang yang sakit. Apalagi orang tua sudah sakitnya menahun. Itu sebenarnya hanya penasaran aja. Ikhtiar agar orang tua kita itu bertahan. Tapi kalau kata dokter, ibu, kalau dipasang alat ini tidak akan lama, hanya memperpanjang saja.
Nah, ibu boleh menentukan tidak dipasang alat, tidak lama kemudian mati, itu boleh. Yang aneh, ketika sudah dinyatakan meninggal, dibawa ke rumah sakit, bayar tuh? Bayar. Padahal sudah jelas meninggal. Nah, itu namanya perasaan. Jadi kalau kita punya orang tua sedang sakit, urus aja sekemampuan kita. Jangan kesel, jangan putus asa, karena kita pun dulu pernah dibikin susah oleh orang tua kita, pernah dibikin susah oleh kita sebagai anak. Jadi doa itu tidak selamanya harus sama gitu ya, tergantung kepada orang yang sedang sakitnya. Dan barusan ngobrol dengan Bilal, katanya mamahnya besok mau pulang, insya Allah katanya. Baik, itu untuk semua yang sedang sakit ya. Dan insya Allah sakitnya akan jadi kifarat bagi dosa. Kifaratnya apa? Pengganti deh. Aing ngerakeun. Kifaratnya artinya penggugur dosa. Dosa-dosa kita yang kecil akan berguguran, artinya dihapus gitu. Kifaratnya lain mengganti, sok kamana wae ujang. Ibu barusan salat Isya enak nggak? Enak, tidak berdengung. Sampai hari ini saya belum nyaman ngomong karena ehonya terlalu tinggi ya. Hari Ustadz mah ada kaitannya dengan olah vokal gitu. Jadi artis kalau lagi nyanyi itu kan suka mic-nya suka digini-gini ya. Itu olah vokal namanya. Namanya keringimaman kikieuan. A'udzubillah, namanya gituan kan rujit gitunya. Rujit gitu. Bismillah, namanya gituan. Barusan yang imaman namanya Atep Kurnia, suaranya bagus ya. Padahal bukan lulusan pesantren, sama seperti Bang Iman, mantap. Yang aneh lulusan pesantren ngajinya nggak bener ya, tapi nggak aneh sih, dari itu mah takdir. Dan suara itu memang anugerah dari Allah. Kalau kita bisa mengolahnya, bisa melatih, insya Allah bagus. Tapi kalau soalnya sudah takdirnya dorbek, tahu dorbek? Dia kendur dan rebek gitu ya, itu takdir memang nggak bisa diolah. Itu mah kedah pasrah itu. Baik, terakhir sebelum pukul 8 saya akan membacakan hadis yang sering dijadikan dalil boleh menjama takhir di tempat sendiri. Hadisnya Bukhari Muslim. Terakhir ya, karena ibu sudah kieu takut kitu tah. Geus kitu teh stroke we. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallat dhuhra bil Madinah arba'an wa shallal 'asra bi Dzil Hulaifah rak'atain. Qala wa ahsibuhu bata biha hatta asbaha. Baik. Rasulullah pernah salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya di Madinah, tapi dijama, disatukan. Itu namanya menjama takhir di tempat sendiri. Tapi tidak boleh dilakukan berulang-ulang. Tidak boleh dilakukan berulang-ulang. Syaratnya apabila ada keperluan yang sangat mendesak sehingga kita tidak bisa meninggalkan pekerjaan itu. Nah, besok Agi kan mau nikah tuh. Agi ini yang berjasa di dakwah Persatuan Islam di Balai Endah. Saya 2010 ya ngaji di sini di Darussalam, diliput oleh Agi. Sekarang sudah 2022. Kan besok dia mau nikah tuh. Undangan kan dari jam 11 biasanya ya. Ya Gi ya. Rencananya kan di Buah Batu, di Puri. Dia di Balai Endah. Agi kalau merasa safar besok, jadi ketika lewat duhur berkumandang,
orang lain berhenti sarolat, agi boleh tidak berhenti. Kieu we tuluy. Kada ulah ngadoakeun taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, besok kan mau nganter tuh. Diundang enggak, Bu? Henteu, watir. Baiknya. Kalau diundang, kita datang tuh ke pengantin. Jangan begini. Ikut berbahagia ya. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Hiji deui, semoga samawa gitu ya. Hapek. Kenapa Ustaz hapek? Bukan begitu. Datang ke pengantin karena ibu bukan mahram, kecuali kalau ke pengantin perempuannya gabruk. Eta ge mundaekeun. Ari embungeun mah tong dipaksa. Gini pengantin langsung datang. Begini, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Cek agi teh, amin. Gitu lain. Semoga samawa ya. Hapek. Emang sakinah, mawadah, warohmah bisa gitu? Sekaligus? Nggak bisa. Nabi tidak pernah mendoakan begitu. Kalau ada yang nikah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Titik. Nggak ada. Semoga samawa. Hapek. Saya berani mengatakan hapek karena tidak ada tuntunannya dari Nabi. Ngerti Bu? Besok tuh saya kan diundang. Nih undangannya. Mau ada beja-beja. Tah. Saya akan datang ke Agi. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Cek Agi teh. Amin, makasih Ustaz. Gitu. Ustaz jangan pulang dulu ya. Foto dulu. Foto. Aya nu salah pas datang ke pengantin teh. Taqabbalallahu minna minkum. Cek panganten teh siamana wa siamakum sarwana naon ebel gitu. Nah Agi besok kan mau nikah, jadi gak usah nunggu orang lain, nanti aja Agi sholatnya karena Agi sedang safar. Paham Gi? Nanti istrinya kasih tahu. Istrinya orang mana? Cipicung. Oh Cipicung mah atuh eta mah daerah negara mana eta? Sapar atau pasti ke Buah Batu ya Gi ya. Baik. Nah, ketika kita ada keperluan mendesak yang tidak bisa ditinggalkan, tamu semakin banyak. Wah, itu geus hayang kiih sebenarnya mah. Kudu seuri. Kieu deui. Itu geus kumaha mah. Kan keselnya. Di sanalah kita boleh menjama. Kalau sedang tidak sapar, duhur ditarik ke asar tapi 4 rakaat. Boleh. Contoh kedua, dokter sedang operasi. Lama operasinya 6 jam. Aduh, duhur masuk. Lewat aja. Pas asar belum selesai, lewat. Sedikit lagi mau maghrib. Jama aja. Duhur 4, asar 4. Boleh? Tidak boleh jamak takdim. Tapi tahu jamak takdim? Contoh. Agi tidak sedang safar, banyak pekerjaan. Wah ini nampaknya akan terlewat nih. Duhur dan asar. Pas waktu duhur Agi sholat 4 rakaat tambah asar 4 rakaat. Itu nggak boleh. Yang boleh itu jamak takhir. Paham? Nah gitu. Babarinya agama mamanya. Si ibu geus heuai euy. Jika hayang balik. Kenapa deui teh? Abdi mah Bu sok rada refleks mun ngali nu heuai teh sok hayang sare. Jadi lamun ningali nu heuai teh sok asa milu tunduh gitu nya. Artinya saya harus surti gitu. Ustaz jamaah teh geus capeun. Geus tong ngomong wae balik gitu maksudnya. Nah, nanti kita akan bahas insyaallah bulan depan bagaimana bolehkah kita bermakmum kepada orang yang sedang sholat sunat? Bolehkah orang yang mukim bermakmum kepada orang yang sedang safar? Bolehkah orang yang safar bermakmum kepada orang yang mukim? Tunggu pembahasannya insyaallah
bulan depan. Lamun hirup nya mawat mah takdir gitu ya. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan pulang. Sekarang bulan apa? Sya'ban. Sebentar lagi bulan naon? Naon cenah? Muharram. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hari gini bulan Muharram, bulan apa? Sya'ban. Cek orang bala endah mah Sya'ban teh bulan Rawah. Astagfirullahaladzim. Belat teh katulungan. Sebentar lagi bulan Ramadan. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah biasa saum Senin Kemis, lanjutkan. Yang sudah biasa tahajud, lanjutkan. Yang belum biasa, pulang nanti ke rumah setelah bercengkrama dengan keluarga. Awas ya, cengkrama dulu, ngobrol dulu dengan keluarga. Tadi papa nerangin apa Ustadz? Oh, nerangin ini mah. Gitu. Ngobrol dulu dengan keluarga. Setelah itu, mah sudah cukup ya. Papa mau istirahat. Wudu dulu. Setelah wudu, sholat 3 rakaat. Setelah beres 3 rakaat, baca ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Baca we doa nu panjang teh geuning nu can apa teh geuningan. Boro-boro Allahumma aslamtu nafsi subhanalladzi sahhara lana hadza. Doa sapar kita apal apa sing horeng ditulisna status teh kapanggih ayeuna mah can apa segitu juga uyuhan. Jadi kerek sapar teh kieu lagi subhanalladzi sahhara lana hadza. Menang Ustad? Boleh. Lamun memang geus belet gitu. Teu bisa ngapal? Bisa ngapalkeun. Aya nu ngarorak kieu mah atuh mah nya era atuh ku make up. Hari make up make japra. Hari doa mau sapar teu apa. Nah, kemudian ketika setelah berdoa itu berbisik kepada Allah, ya Allah, saya sudah 3 rakaat. Ya Allah, saya hari ini bikin dosa ini, kesalahan ini, ya Allah saya sudah berbuat baik ini. Introspeksi. Ya Allah, bangunkan saya ingin sholat malam. Tanpa ada alarm, itu pasti akan dibangunkan. Bangun tidur, alhamdulillah hilladzi ahyana. Teu apa keneh wae deui. Apal eta mah euy, ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Nah Ustaz cenah kieu, ieu mah nerangkeun. Kemudian usap wajah. Beres gitu, kalau mau keluar rumah, melihat ke langit, baca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Tong diapalkeun, dibaca. Tong diapalkeun naon? Dibaca. Ustadz, bagaimana kalau saya nggak keluar rumah tapi bacanya di kasur? Boleh. Tapi kalau ingin seperti Nabi, keluar rumah sambil melihat langit. Enak itu. Cobaan. Nyelecek. Lain sieun jurig. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Jika bieu atep menaheun teh maca Quran teh. Menaheun. Lila teh bieu ngimaman. Sedeng sakitu mah ngan aki-aki kieu hungkul. Beres 200 ayat sambil dipahami isinya. Pulang masuk ke rumah. Wudu. Kalau mau wudu, mandi. Kalau mau mandi. Sebelum wudu, sebelum mandi, Nabi itu menghirup air ke hidung. Itu namanya kalau bahasa kita sekarang swab. Apa? Swab. Kalau di swab ke dokter bayar tuh sabaraha? Pego. Swab murah gratis, menghirup air ke hidung, sing nyereng. Breng keluarkeun. Itu swab. Serius. Setelah itu cuci tangan. Kalau mandi junub, wudu, mandi, terus sholat. Enak teh cobaan. Curhat jeung Allah. Jangan berjamaah masing-masing.
Eka di kamar, Bang Buyung di tengah rumah sendirian. Enak. Masing-masing kan masalahnya beda-beda. Ieu mambung dicandung, itu mah yang nyandung. Patarik-tarik doa, we. Ya Allah, mudah-mudahan si Abang tidak poligami. Cek si Abang, mudah-mudahan istri saya mau dipoligami. Patarik-tarik naon? Doa. Kartos, contoh eta mah. Makanya enggak ada Ibu doa di apa? Dikuasai oleh imam, kemudian diaminkan oleh makmum, karena doa itu kan kebutuhan kita kan beda-beda. Ibu datang ke sini ada yang mau minta jodoh, jika iya dua mau beja-beja, ada yang ingin punya anak, ada yang ingin anak lagi, ada yang besok deg-degan, dan deg-degan isukan terek murak, dan ngabedahkeun balong barang muka baju tereuwas, kieu geuningan. Rewa, Gi, jangan lupa berdoa, Gi. Bismillah, Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Ibadah. Itu nikmatnya. Nikmat. Can payu-payu sing sabar. Tenang. Kalau ditakdirkan sama Allah tidak menikah, tapi kita sudah berusaha, nanti di surga dikasih apa? Pasangan. Lain bidadari, pasangan. Cuma Ibu, terakhir ya, istri di dunia yang soleh lebih baik daripada bidadari. Kenapa? Sebab bidadari tidak sholat, bidadari tidak haid, bidadari tidak nifas, bidadari tidak kentut, bidadari henteu terab, teu heuai jiga urang. Istri di dunia yang soleh lebih baik daripada bidadari. Kenapa? Dengan sholatnya, dengan saumnya, dengan ibadahnya. Haid ibadah, nifas ibadah, nyeri hati ibadah, cemburu, marah, kecewa ibadah itu. Tapi jangan baper, bawa perasaan. Kartos. Nah, jadi ibu teh lebih baik daripada bidadari. Mun sok ibadah, lamun teu ibadah hapeg gitu. Baik, sudah pukul 20 pas lebih 1 menit. Ongko pas, ongko lebih. Terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan yang sehat bertambah soleh. Kela ulah kebeberes. Kela kalam. Cicing heula atuh ka mana? Ya, yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kekuatan dan kesabaran. Untuk Agi mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kesabaran dalam membangun rumah tangga. Terimalah kelebihan dan kekurangannya. Binalah keluarga dengan agama, sebab dengan agamalah semua akan beres. Ibadah itu Gi, perasaan, suka, tidak suka, kecewa, marah, cemburu, jelek sangka, itu ibadah. Diolah perkataan, ucapan, perbuatan diolah dengan aturan Allah. Maka insya Allah endingnya akan baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas keterbatasan yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.